Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kalau pada saat ini, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, khususnya sebagai warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, kita masih dimungkinkan untuk dapat melaksanakan pelaksanaan ibadah Pekan Penginjilan. Karena itu, marilah walaupun di tempat yang terpisah di rumah masing-masing, kita akan melaksanakan ibadah untuk hari pertama. Memulaikan ibadah kita saat ini jemaat dijemput berdiri. Kita akan mengucapkan panggilan beribadah secara berbalasan. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Menyanyi Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Persekutuan ibadah Pekan Penginjilan hari pertama saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia-Nya menyertai saudara sekalian. Kidung Jemaat 13 bait pertama. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat duduk. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita, mari terlebih dahulu kita akan berbicara dengan Tuhan, menyampaikan syukur kita dan memohon anugerah dari Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Allah di sorga, yang menganugerahkan kehidupan dan keselamatan bagi kami, sehingga pada saat ini
sebagai warga gereja Kristen Sulawesi Tengah, kami dapat melaksanakan ibadah Pekan Penginjilan hari pertama. Kami percaya cinta dan kasih-Mu, pertolongan-Mu, Engkau akan beri dan anugerahkan bagi kami, melandasi ibadah Pekan Penginjilan saat ini. Kami hendak membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan lewat firman yang hendak disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari pertama Pekan Penginjilan saat ini, mari bersama kita membuka kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 hendak kita baca satu ayat. Itulah ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakan dan terus memelihara firman itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan semua anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang berada di rumah dalam keterpisahan, tetapi kita bersyukur anugerah cinta dan kasih Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan ibadah kita pada Pekan Penginjilan hari pertama saat ini diberi tema keluarga yang tetap bersyukur dan bersaksi meski dalam kesulitan. Kita sangat bersyukur Bapak, Ibu, saudara-saudara, mendengar tema ini. Ada semangat yang akan kita rasakan dan kita nyatakan. Jika kita akan dapat menjalani kehidupan dengan tema yang sudah disampaikan tadi. Keluarga yang tetap bersyukur dan bersaksi meski dalam kesulitan. Kesulitan karena berbagai pergumulan. Kesulitan karena adanya pandemi COVID-19. Kita sudah takut untuk keluar tanpa batas. Kita tidak sebebas waktu-waktu yang lalu untuk berpergian. Tetapi dengan tema yang disampaikan tadi, pribadi dan keluarga kita kiranya tetap akan bersyukur dan bersaksi bahwa kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada, asalkan kita tidak tinggalkan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali dalam kehidupan siapa sesungguhnya Yosua yang telah menyampaikan pesan pada pembacaan firman ini. Yosua adalah pengawal, tetapi sekaligus menjadi murid dari Nabi Musa, yang tetap menyatakan kesetiaan dan ketaatannya. Sehingga ketika Nabi Musa tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk dan memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan, maka Yosua lah yang menggantikannya. Yosua memimpin rakyatnya
selama 28 tahun dengan menunjukkan keteladanan iman yang benar. Bacaan kita tadi adalah satu ayat dari kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Adalah kalimat yang diucapkan oleh Yosua di hadapan bangsa Israel sebagai ucapan perpisahannya menjelang hari kematiannya. Telah dibacakan pada ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, Yosua melontarkan suatu pilihan beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam hal ini. Hanya memang Yosua mengingatkan dan menegaskan bahwa pilihan umat Israel harus tepat. Dan contoh pilihan yang tepat itu ia sudah tunjukkan, yakni beribadah kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk membuat sebuah pilihan. Setiap pilihan itu mengandung konsekuensi atau akibat, bahkan resiko. Memilih beribadah kepada Tuhan berarti bukan semata-mata kita melakukan ibadah, rajin dalam ibadah-ibadah, tetapi bagaimana kita menyatakan ketertundukan kita kepada Tuhan. Bahkan kita siap setia dan menyatakan yang terbaik untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana kata firman di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, hanya tunduk kepada Tuhan, itulah ibadah yang benar dan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anakku yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Sepanjang pasal 24 dalam kitab Yosua, sebenarnya Yosua sedang bersaksi. Bahkan dia menasihati, sekaligus dia mengajar dan mendidik bangsa Israel untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosua ini mengingatkan bangsanya agar jangan sampai lupa kepada kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Ketika mereka memasuki tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Selama ini mereka hidup sebagai pengembara. Namun di tanah Kanaan mereka hidup di dalam sebuah kelimpahan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yosua menjadi khawatir. Jangan sampai kenyamanan hidup membuat mereka lupa bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Sama dengan kita umat Tuhan masa kini. Jangan sampai karena kenyamanan hidup, kesuksesan, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, itu dapat membutakan mata hati kita melihat bagaimana kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kadang telah terjadi kesalahpahaman. Kita menganggap bahwa semua kesusahan yang terjadi dan kita hadapi, kita mengatakan itu memang sudah salib bagi kita. Padahal tidak semua salib itu mendatangkan kesusahan, Bapak Ibu. Dan juga kesusahan itu terjadi karena kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan semua anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yosua mau menyatakan, membuktikan bahwa
Dia telah memulai kesetiaan untuk menyembah dan melayani Tuhan mulai dari kekurangannya. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa Yosua adalah sosok yang benar-benar bertanggung jawab, membawa keluarganya untuk benar-benar menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Setelah itu juga ia mengajak umatnya untuk setia hanya kepada Tuhan. Artinya, teladan yang paling diperlukan oleh anak-anak atau oleh orang-orang yang ada di dekat kita, di luar sana yang jauh dengan kita. Bagaimana kita akan menyatakan khotbah yang hidup di dalam kehidupan ini? Tanpa teladan hidup, semua nasihat, didikan yang menjadi teori tidak akan berguna, malah akan menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini. Jika kita tidak mampu menunjukkan bagaimana sesungguhnya perjalanan hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan, yang telah dikatakan tadi berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab pada dasarnya teladan hidup berbicara lebih kuat dan berdampak lebih besar dalam setiap kata-kata yang kita nyatakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Gereja Kristen Sulawesi Tengah di hari ulang tahunnya yang ke-73 tahun saat ini, di tahun ini, tetap berkomitmen mengambil pilihan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, masing-masing keluarga pun akan dapat menyatakan ini. Walaupun di tengah-tengah banyaknya persoalan, pergumulan, masalah hidup. Termasuk ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang telah berjalan 6 bulan ini. Bapak Ibu tidak akan berputus asa. Bapak Ibu tidak akan saling menyalahkan, tetapi akan dapat mengindahkan nasihat pengajaran yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel dengan mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ini yang akan tetap mendorong setiap pribadi untuk tetap setia dalam kehidupan ini, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam doa, pujian, dan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terpujilah namanya. Amin. Setelahnya kita mendengarkan nasihat akan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Dengarkanlah pesan firman dalam Roma pasal 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyikan kidung jemaat, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi
di ramping yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buatku lebat yang tak berbuah di karang. Bapak, Ibu, bahkan semua anak-anakku yang dikasihi diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan juga kita akan mendoakan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di wilayah penginjilan Klasis Ampana. Ada 6 pendeta yang melayani di sana dan 10 penatua yang juga memberi diri dalam kelompok-kelompok kebaktian yang ada di Klasis Ampana. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa di sorga, berkenanlah Engkau akan memberkati setiap pribadi-pribadi, Bapa dan Ibu bahkan anak-anak bersama semua lanjut usia, yang saat ini dapat memberi diri dalam persekutuan ibadah Pekan Penginjilan hari pertama. Firman-Mu yang sudah tersampaikan akan dapat meneguhkan iman kami, bahkan mengingatkan kami bagaimana kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bapa, setiap keberadaan hidup umat-Mu, mereka sebagai lanjut usia, mari Engkau berkati bahagiakan hidup di masa tua mereka. Sebagai anak yatim piatu, para janda dan duda, Engkau yang akan selalu hadir, memberi mereka kekuatan hati, iman, percaya. Bahkan pertolongan-Mu selalu mereka akan alami dan rasakan. Bahkan sebagai suami istri yang adalah bapak ibu bagi anak cucu yang ada, terus akan diberkati. Kami akan memberi yang terbaik dalam kehidupan anak cucu kami. Bahkan sebagai anak cucu pula akan selalu menyatakan menghormati orang tua, sebagaimana yang selalu diingatkan di dalam hukum kelima dalam ketetapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, Engkau yang lebih mengenal setiap keberadaan kami semua. Apa yang menjadi rencana-rencana kehidupan masing-masing keluarga, mari Engkau dahului dan berkati. Bahkan ketika beban pergumulan yang dihadapi, oleh karena persoalan masalah hidup, beri petunjuk dan jalan keluar. Tolong setiap pribadi dan keluarga Tuhan. Bahkan setiap pribadi-pribadi yang dalam keadaan sakit, di rumah, bahkan di rumah-rumah sakit, bahkan ada yang sedang dalam pemulihan, Tuhan tetap akan menjawab setiap doa-doa kerinduan dan harapan mereka. Ada juga anak-anak kami yang sementara berjuang di bangku pendidikan dengan cara-cara yang sudah ditempuh karena pandemi COVID-19. Beri kesabaran, apalagi sebagai orang tua yang tetap mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Tuhan beri ketabahan dan kesabaran ketika kami memberi diri untuk mendampingi anak-anak kami. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sementara berjuang mencari lapangan pekerjaan dalam menunjang
pendapatan hidup keluarga. Mari Tuhan Engkau akan beri petunjuk, bahkan berkati upaya-upaya yang ada agar dapat mendatangkan keberhasilan. Setiap pekerjaan, usaha-usaha yang dikerjakan oleh masing-masing keluarga jemaat Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati. Setiap pribadi yang mengalami akibat dampak pandemi COVID-19, jangan biarkan mereka untuk berputus asa. Tetapi dengan cara Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberi mereka apa yang menjadi kerinduan dan harapan, mencukupkan setiap kebutuhan hidup yang ada. Kami terus berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan gereja, pemerintah kami, aparat keamanan, petugas kesehatan, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dijalankan, mari Tuhan Engkau akan dahului berkati, agar semua apa yang mereka kerjakan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi dalam kesetiaan dan ketekunan yang mereka hadapi, mereka akan memiliki sukses, keberhasilan, dan itu semua Tuhan mereka akan beri persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang sudah memilih ke-16 para pelayan-pelayan-Mu yang ada di wilayah penginjilan Klasis Ampana. 6 pendeta dan 10 penatua Tuhan. Kami berdoa Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kiranya mereka akan terus diberkati. Mereka akan melayani dengan sukacita, dan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup, baik pribadi, keluarga, bahkan kebutuhan pelayanan, Tuhan akan beri dan sediakan bagi masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah beri persembahan. Terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar dapat dipakai sesuai dengan setiap apa yang sudah kami peruntukkan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang masih ada pada kami, Engkau akan terus berkati. Jaga lindungi setiap kehidupan kami. Bahkan kami terus meminta situasi aman tetap akan kami miliki, dan kami berpengharapan berkat kasih setia-Mu menjadi milik kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan. Doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita, semuanya dijemput berdiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat, disilakan duduk. Terima kasih, demikianlah
Kita telah mengikuti ibadah untuk hari pertama pada pekan penginjilan di tahun ini. Kiranya semua Bapak Ibu akan terus diberkati, kasih karunia Allah menjadi milik kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.